Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Anggara. Kali ini saya membuat video untuk UAS mata kuliah NLP, eh, yaitu mereview jurnal Escape from Dungeon. Oke, di halaman pertamanya, penelitian ini mengembangkan serius game berjudul Escape from Dungeon yang menggunakan teknologi Natural Language Processing untuk mengenali perintah suara pemain dan memodelkan intensi mereka dalam permainan berbasis teka-teki dan pembelajaran. Kemudian konsep gamenya ada di bab 3.1. Konsep game ini first person, jadi konsepnya pemain terjebak di dalam dunia. Semua interaksi dilakukan dengan perintah suara, bukan dengan keyboard. Pemain harus menjawab kuis pengetahuan umum untuk bisa keluar, dapat dimainkan dengan virtual reality, dan mendukung eksplorasi ruang 3D. Teknologi yang digunakan di bab 3.2 ini dikerjakan menggunakan Unity Engine sebagai game engine-nya. Terus kemudian menggunakan with.ai untuk memproses input suara, teks, dan intensitas. Terus untuk speech to text-nya menggunakan IBM Watson. Kemudian untuk VR-nya di sini bisa menggunakan Google VR. Proses NLP-nya dalam game ini ada di bab 3.3. Dari prosesnya, suara pemain diubah menjadi teks, kemudian dianalisa oleh with.ai. Diubah dijadikan intent, maksudnya diambil kata kuncinya kayak ambil, entitasnya kunci, seperti itu. Jadi intent ini ambil itu perintah, entitasnya itu kunci, seperti itu. Jika tidak dikenali, pemain mengulangi perintah. Terus kurang lebih seperti itu untuk proses NLP dalam gamenya. Nah, hasil uji cobanya ada di bab 4, resultnya. Nah, dari 10 pengguna uji coba, hasilnya game dinilai inovatif dan menyenangkan. Masih ada delay untuk pengenalan suaranya karena belum 100% responsif. Sebagian pemain merasa sistem juga belum responsif 100%, maksudnya itu nggak real time, nggak ketika kita merintah ini langsung gerak gitu. Masih ada delay di bagian situ. Terus secara statistik, crown batch alpha-nya dapat 0,625, maaf 0,625 dengan berarti reabilitasnya sedang. Nah, terus kemudian di bagian kesimpulan dan rencana pengembangan oleh developernya itu ada ini di bab 5-nya. Jadi kelebihannya dari game ini dengan menggunakan fitur menggunakan machine learning NLP, game jadi interaktif, edukatif, dan imersif. Kekurangannya karena masih tahap development, jadi ini termasuk kurang banyak objek dan ketika suara gagal itu juga lumayan jadi suatu experience yang kurang jadinya. Nah, kemudian rencana kedepannya bakal ada tambahan fitur yaitu multiplayer, crafting, dan soal kostumisasi dari guru. Bisa jadi sebenarnya ini juga bisa jadi media belajar kolaboratif di kelas virtual. Nah, relevansi NLP dan learning analytic di sini, NLP di sini seperti yang tadi saya jelaskan, dipakai untuk proses suara, memahami suara pemain. Lalu learning analytic game merekam data, perintahnya tadi bisa gagal dan berhasil, waktu menyelesaikan kuis, dan pola interaksi bisa digunakan menganalisa cara belajar pemain. Kesimpulannya dari review jurnal ini adalah contoh aplikatif dan konkret dari integrasi natural language processing dalam game edukatif berbasis suara yang bisa dikembangkan lebih lanjut ke arah learning analytic adaptif. Meski sederhana, ia memberikan fondasi teknis dan peluang riset yang kaya untuk masa depan pendidikan digital berbasis interaksi alami. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk salah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.